Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Utami Dewi dengan NPM 17754019. Di sini saya akan membahas tentang pembiayaan syariah yaitu terutama tentang Bank Mandiri Syariah. Pembiayaan syariah ini muncul seiring dengan perkembangan zaman. Jadi yang awalnya muncul itu adalah pembiayaan bank secara konvensional dan dilanjutkan dengan adanya perkembangan bank secara syariah. Nah, di pembiayaan secara syariah ini diperlukan adanya kepercayaan sama seperti pembiayaan lain untuk memulai suatu kerjasama pembiayaan diperlukan adanya kepercayaan antar kedua belah pihak. Dari tujuan dari pembiayaan syariah yaitu berdasarkan prinsip syariah berfungsi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi bank syariah ini sangat berpatokan sekali dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, fungsi pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip syariah. Yang pertama, membantu kaum duafa karena dengan bank konvensional kaum duafa tidak dapat tersentuh dan tidak dapat ikut andil di bank konvensional karena pastinya tidak terpenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh bank konvensional. Selanjutnya, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir. Nah, bank syariah ini hadir untuk membantu para masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah agar tidak berurusan dengan rentenir. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Ada pembiayaan modal kerja, yaitu untuk berjalannya suatu usaha. Yang kedua, investasi. Dan yang ketiga, konsumtif. Konsumtif ini untuk konsumsi, misalnya pembelian rumah dan lain-lain. Cara pembayaran angsuran dibedakan dalam pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, misalnya pada setiap bulan. Yang selanjutnya, pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir. Pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran. Jadi biaya pokoknya dibayar di akhir angsuran. Yang ketiga, pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir dengan catatan jangka waktu maksimal 1 bulan. Jadi ditentukan di kriteria yang ketiga ini ditentukan waktunya misalnya 1 bulan. Nah, di sini saya akan membahas secara lebih khusus yaitu tentang Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri Syariah ini secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 Hijriah atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri ini tampil selain kayak bank-bank syariah lain dengan nilai-nilai Islami yang sangat kental. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah. Yang pertama adalah pembiayaan implan. Nah, pembiayaan implan ini dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah dengan beberapa ketentuan. Nah, pembiayaan implan ini adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal atau kelompok. Jadi pembiayaan ini dikhususkan untuk karyawan tetap dan pembiayaannya itu biasanya dapat dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya ada pembiayaan kepada pensiunan, merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer termasuk untuk pembiayaan multiguna. Jadi di sini ini banyak fungsinya. Kepada para pensiun dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Jadi pembiayaan kepada pensiunan ini dengan cara pemotongan gaji pensiun yang diterima oleh bank pada setiap bulan. Jadi jangan khawatir kalau pensiun itu tidak bisa meminjam modal, tapi dengan Bank Mandiri bisa. Dan selanjutnya ada pembiayaan GRIA. Pembiayaan GRIA ini masuk dalam pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang. Jadi dia ini bisa masuk mana aja tergantung dengan besarnya cicilan untuk membiayai pembelian rumah tinggal. Nah, seperti namanya GRIA, yaitu pembelian ini lebih khusus untuk pembelian rumah, kredit rumah lebih tepatnya dengan sistem murobah. Nah, selanjutnya adalah pembelian
kendaraan bermotor. Pembelian ini merupakan dikhususkan untuk pembelian bermotor, misalnya pembelian motor ataupun mobil, pembelian kendaraan dengan sistem Islamik. Nah, masalah yang dihadapi di sini saya mengambil contoh satu, yaitu Bank Syariah Mandiri menghadapi pinjaman bermasalah. Namun Bank Syariah Mandiri ini mampu untuk mengatasi masalah tersebut dengan meningkatnya angka non-performing finance atau NPV per September 2018. Jadi masalah ini udah bergulir 2 tahun yang lalu. Tapi Bank Mandiri ini bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi NPV ini adalah pemilihan sektor kredit. Jadi NPV ini adalah suatu nilai dari bank yang harus lebih rendah gitu. Nah, masalah yang dihadapi oleh Bank Mandiri ini, NPV-nya tinggi, tetapi Bank Syariah Mandiri bisa mengatasi dengan pemilihan beberapa sektor, yaitu sektor yang lebih diutamakan sektor pendidikan, infrastruktur, agribisnis, dan kesehatan. NPV ini tinggi dipengaruhi oleh kredit segmen menengah yang bermasalah akibat perkembangan kondisi perekonomian makro. Jadi nilai NPV-nya itu bisa tinggi karena disebabkan oleh adanya kredit dari kalangan menengah akibat adanya perkembangan ekonomi secara makro atau secara besar. Nah, akibatnya nilai laba bersih yang didapatkan pun tak bisa besar gitu. Jadi nilainya itu kecil. Dan ini nih selalu kayak menjadi masalah yang selalu dihadapi oleh bank-bank syariah. Jadi begitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.